Oke, ini video ketiga terkait dengan OBV ya. Aku pakai koin yang lain lagi. Aku di sini pakai contoh ETH. ETH ini cakep banget asli om. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau saya tambahin garis ya, garis vertikal di titik ini, kemudian vertikal lagi di titik, nggak usah jauh-jauh lah di sini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, aku zoom ya. Kalau kita lihat di sini, kelihatan sekali ya. Pertama kali kita drop di sini, sekali lagi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi momen pertama kali drop ini nggak bisa ngapa-ngapain, harus kita nunggu beberapa jam kemudian untuk melihat price action dia bagaimana. Di sini kalau kita lihat di beberapa candle ini di area ini, nah ini antara dua garis vertikal merah ini ya, ini aku ada dua garis vertikal merah ini. Kita lihat dia harganya benar-benar setway banget. Jadi dia itu harganya kalau kita bisa bilang ya harganya sama, nggak kemana-mana, naik turun nih dengan jarum yang panjang ya. Cuma kalau lihat batangnya dia nggak kemana-mana ini sebenarnya. Cuma kalau secara OPV bisa dilihat nggak usah lama untuk menentukan ini. ETH ini kelihatan banget ini sangat diminati karena dari pertama kali dia drop, kemudian drop yang kedua lagi, dan yang kedua ini nggak terlalu, kebetulan nggak terlalu parah ya. Itu secara OPV udah langsung kelihatan peningkatan gitu loh. Dan yang menariknya lagi, setelah di sini, setelah apa namanya, setelah garisku ini, yang garis yang merah yang kedua ini, kalau kita lihat dia bahkan makin drop ya sampai ke angka ini, yang inilah yang candle merah yang ini. Tapi kalau kita lihat OBV-nya masih naik. Harga yang di sini, ini jauh lebih diminati daripada harga yang di sini. Artinya dia makin turun, harga makin turun, tapi ternyata OBV-nya naik terus. Bahkan di sini kalau kau bisa ada flash pump ya bahkan. Maksudnya ini pasar nganggap ini harga udah terlalu murah di harga ini. 39 udah terlalu murah, makanya langsung pump, dan pumpnya ini langsung ke angka ini lagi, di area ini lagi, di area di sini. Kemudian di set away lagi, set away, dan tiba-tiba boom gitu. Nah, di sini aku sebenarnya mau jelasin di masalah time frame ya. Kalau secara time frame 1 jam itu kan kita kelihatan ya. Seperti ini apa? Chartnya seperti ini, OBV-nya seperti itu. Nah, cuma OBV ini akan bentuk chartnya akan sangat berubah ketika kita geser time frame. Gini, kalau misalkan aku pakai apa? Time frame 1 hari, artinya aku pengen melihat pergerakan dia untuk harian. Harian artinya mungkin untuk pergerakan ya antara 3 hari sampai 1 minggu lah. Tapi kalau misalkan kita mau lihat gambaran yang lebih besar, apakah memang ini benar-benar area yang diminati pasar? Maksudnya kita memprediksi kira-kira damnya bakal sejauh mana. Nah, itu kita harus pakai time frame yang lebih besar. Contohnya di sini coba aku pakai time frame 4 jam. Oke. Di 4 jam. Nah, ini kelihatan sekali ya. Aku mau geser cat ini di sini, oke, di sini, kemudian di sini. Sorry. Oke, udah. Kalau kita lihat harga dia ketika nyampe di sini, tiba-tiba dia ngepump parah ini, ngepump parah. Mungkin di sini kondisinya Bitcoin juga lagi pump ya. Jadi ETH-nya ikutan FOMO lah. Bahkan di sini dia mencapai ATH dia di sini, di titik ini. Cuma setelah ATH langsung jeblos sampai sini ya. Nah, kalau kita pakai teori tadi, ketika misalkan ini kan turun nih, ini turun, kemudian dia nyampe sini, nyampe di harga ini ya. Di sini kalau kita lihat price action dia ini kan set away juga. Cuma OBV-nya juga ini apa namanya, datar juga gitu loh. Ini OBV-nya kalau kita lihat datar gitu loh, nggak ada kayak kenaikan. Padahal harganya udah murah nih, tapi OBV-nya datar. Nah, di titik ini kita bisa lihat price action dia di time frame 4 jam. Ini bukan benar-benar harga yang pengen apa diminati pasar. Akhirnya kan yang FOMO cuma retail nih. Jadi chartnya naik, OBV-nya naik gitu loh. OBV-nya kalau kita lihat di sini, ya kan naik juga. Dan yang terjadi malah dam lagi sampai ke titik ini. Oke, di situ udah jelas. Kita geser lagi. Jadi kita fokus kita sekarang di angka ini ya.
dan untuk yang chart satunya lagi di sini. Nah, di sini terlihat bahwa angka ini kalau kita lihat secara OPV ya, aku bikin garis ini aja ya, trendline untuk OPV, karena OPV ini juga bisa kita ini ya, kita lihat trendline dia. Nah kayak gitu. Kalau kita lihat ketika dia di area ini, OPV dia kan di situ tuh, di area itu ya, yang di bawah itu ya, di situ. Harganya waktu itu 3970 lah, 3970-an. Habis itu dia naik. Dia naik, ini main retail ini, belum ada benar masuk di sini. Kemudian ya udah naiknya cuma situ, habis itu nggak ada kenaikan lagi. Nah, secara chartnya apa set W, secara OBV-nya juga set W di sini kelihatan nggak terlalu signifikan. Nah kemudian drop lagi nih, drop. Nah kalau kita lihat ininya dari harga ini kan dari harga 397080 ya. Kemudian di harga ini 3880, bedanya $100 ya. Itu lumayan, itu persentasenya lumayan ini. Tapi kalau kita lihat titik ini dengan titik ini kan arahnya turun ya, dan secara OBV juga turun gitu loh. Di titik ini sebenarnya ya, kalau aku bilang di titik ini, di titik yang 38 apa 3 ya, area 3880 inilah. Ini sebenarnya juga bukan area yang benar-benar ini, bukan area yang benar-benar diinginkan. Kalau secara ini ya, maksudnya secara gambaran untuk pergerakan lebih dari 1 minggu ya. Jadi pasar masih pengen dia harganya lebih turun lagi gitu loh sebenarnya. Jadi ini bukan harga yang benar-benar diminati sebenarnya. Kalau secara ini ya, untuk pergerakan untuk mingguan, ini bukan harga yang benar-benar, karena secara chart dari titik ini ke titik ini itu OBV-nya juga turun gitu loh. Jadi chartnya turun, OBV-nya juga turun gitu loh. Kemana, sampai mana ya nanti kita lihat, sampai dia itu fasenya turun tapi OBV-nya naik. Kalau kondisi sekarang ini chartnya turun, OBV-nya turun gitu loh. Gitu. Kalau untuk main spot sebenarnya untuk ETH mungkin ya, menurutku masih bisa di drop lagi dari harga sekarang. Dengan prediksi mungkin ya, mungkin sekali lagi mungkin area yang diminati pasar di area 3600-an ini. Cuma kita harus confirmnya harus nunggu dulu. Cuma di harga sekarang ini, di price action ini, kalau misalkan cuma ngandelin candle yang di sini ya, oke, kita sekarang lihat yang posisi di sini. Kalau kita bandingin dari posisi ini ke sini, ya memang itu bukan posisi yang apa diminati pasar. Cuma di titik ini kan ada pullback sedikit nih. Apakah itu bisa jadi patokan? Kalau menurutku ya, kalau untuk pergerakan mingguan aku nggak terlalu yakin. Cuma minimal di titik ini, di candle ini dibandingkan dengan candle ini, harganya lebih rendah loh. Harganya lebih rendah dan OBV-nya lebih tinggi, artinya ini harga yang diminati. Cuma untuk secara ini pergerakan mungkin sampai 2 atau 3 minggu ke depan masih sangat mungkin ini bakal drop lagi gitu loh. Jadi kalau untuk main untuk yang jangka panjang, yang kita main lebih dari 1 minggu lah, ini bukan area yang bijak untuk kita entry kalau untuk pemain mingguan. Tapi kalau misalnya untuk pemain harian, ini udah best price banget itu tadi. Di harga ini udah best price banget, karena pergerakannya jelas banget di sini. Gitu. Jadi beda time frame itu beda mindset ya. Kalau misalnya kita pakai time frame ya di sini dan di sini, kalau kita pemain trader harian, menurutku pakai time frame 1 jam itu cocok. Tapi kalau misalkan kita main invest jangka panjang, kalau menurutku area sekarang ini bukan area yang diminati, area ini ya. Jadi untuk kita mindset untuk main kurang dari 1 minggu, area ini adalah area diminati. Tapi kalau misalnya secara time frame yang lebih besar, menurutku belum. Karena aku belum melihat di sini fase akumulasinya belum kelihatan. Malah yang terjadi di sini, ini malah fase jual barang ini sebenarnya. Di sini. Fase jual barang. Fase apa ya istilahnya? Ya fase inilah. Orang-orang yang hold jangka panjang take profit pada di sini. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan niatnya mau invest jangka panjang,
Untuk ETH menurutku belum saatnya, mungkin di area 3.600 lah itu, cuma kapannya aku nggak tahu, tapi gambarannya kira-kira kayak gitu ya. Semoga jelas ya.